Kemudian kalau kita bicara tentang kehidupan dunia, ya nggak penting. Kehidupan akhirat lebih penting karena sesuai dengan ajaran-ajaran agama, bahkan mungkin doktrin-doktrin agama, bahwa kehidupan dunia ini nggak kekal. Kehidupan di dunia ini sementara. Sedangkan kehidupan di akhirat atau kehidupan setelah kita meninggal itu kehidupan yang abadi, di mana semua makhluk hidup nanti akan mengalami kehidupan akhirat. Nah, kurang lebih kan begitu katanya. Ini kalau didasarkan dari segi agama ya. Nah, saya mau katakan begini Mas, ini terlepas bahwa apakah kehidupan akhirat itu benar-benar ada atau tidak, ataupun kalau ada ini seperti yang diajarkan, seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang katanya paham agama, bahwa seolah-olah kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang sangat indah begitu, seolah-olah kita di surga, kita nanti bisa menikmati segala-galanya, seolah-olah kita masih punya rasa, seolah-olah kita masih punya hasrat, ya. Sedangkan kalau sampai kita nanti masuk neraka itu seolah-olah kita bisa merasakan siksa yang luar biasa dan lain sebagainya. Saya justru mungkin terlepas itu nanti benar atau tidak ya, karena benar menurut saya kan belum tentu menurut yang lain. Tapi mau itu benar atau tidak, kalau kemudian itu kita jadikan kontrol agar supaya ketika menjalani hidup di dunia ini kita bisa berhati-hati, kita bisa berbuat benar, berbuat baik, bukan hanya menurut kita pribadi, tapi benar dan baik menurut banyak orang. Kontrol untuk kita tidak melakukan tindakan-tindakan, mau tutur kata, mau perilaku yang mungkin bisa menyakiti, mungkin bisa menyinggung, bahkan bisa merugikan satu dengan yang lain. Artinya kontrol sistem di dalam diri kita supaya kita berbuat baik dan benar. Saya rasa itu bagus. Itu bagus sekali. Tapi ketika ini sudah kebablasan, seolah-olah nggak penting ini hidup di dunia dan nanti kita sibuk mengejar kehidupan setelah kita meninggal atau kehidupan akhirat, bukankah ini terbalik? Terbaliknya di mana? Kita ini dulu kan nggak ada ya Mas ya. Kemudian kita ini diadakan atau kita hidup. Setelah kita hidup nanti kita akan kembali mati atau kembali tidak ada. Nah proses sebelum kita ada ini loh, kita ini nggak pernah tahu. Bagaimana kita kemudian mau bercerita bahkan mengklaim seolah-olah kehidupan nanti setelah kita tidak ada itu pasti akan seperti yang digambarkan. Kenapa kita nggak berpikir sederhana saja? Dari yang tidak ada menjadi ada dan akan kembali tidak ada. Artinya kita hanya perlu meyakini kalau kita berasal dari Sang Pencipta, nanti kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Perkara prosesnya seperti apa ya sudahlah, itu bukan urusan kita, kan begitu. Artinya apa? Bukankah kalau kita belajar berarti alangkah baiknya kalau kita tata di saat kita ini ada ini, artinya di saat kita hidup di dunia ini. Jadi buat saya, ya hidup di dunia ini sungguh sangat penting sekali. Bukan nggak penting, justru sangat penting. Kalau ada orang berpikiran bahwa nggak apa-apa miskin di dunia, yang penting nanti kaya raya di akhirat. Kaya raya yang seperti apa? Dan miskin di dunia ini miskin yang seperti apa? Miskin tentang materi, harta bendakah? Atau miskin tentang perilaku yang baik? Miskin tentang kebajikan, tentang kebaikan? Nah ini yang harusnya ini coba ditelaah lebih dalam lagi gitu. Karena kebanyakan kan terjebak bahwa seolah-olah urusan duniawi ini tidak penting begitu. Yang terpenting nanti setelah meninggal. Padahal ini dua konsep yang sangat berbeda sekali. Kalau urusan duniawi kan urusan fakta, urusan fisik, urusan yang nyata.
urusan yang berhubungan dengan fakta semuanya. Sedangkan urusan nanti setelah meninggal kan faktanya sudah tidak ada, artinya tubuh fisik ini tidak ada. Ya, jadi kalau dikatakan lebih penting kehidupan akhirat, justru saya ya lebih penting hidup di dunia ini. Urusan nanti setelah meninggal itu urusannya Yang Maha Kuasa, bukan urusan kita. Jadi bagaimana kita hidup di dunia ini bisa menjalani hidup kita dengan tenang. Nah, logikanya tenang pikiran kita, tenang batin atau hati kita. Itu semua bisa terwujud manakala kita mampu menempatkan diri kita itu dengan bijak, dengan tepat dimanapun kita berada. Kita bisa hidup rukun dengan siapapun, kita hidup damai, kita saling mengasihi, kita saling menyayangi, tolong menolong, bantu membantu, ya, dalam segala hal dengan siapapun. Artinya kita bisa menjaga dan merawat hidup kita ini tadi dengan baik, dengan benar. Bukan hanya baik dan benar untuk kita, menurut kita, tapi baik dan benar menurut semua dan untuk semuanya. Itu yang terpenting, Mas Yahya. Memang masih banyak yang terjebak, Mas, dengan doktrin-doktrin bahwa kehidupan di dunia itu nggak penting ya, lebih penting di akhirat ya, padahal kita nggak tahu. Dan belum pernah ada orang yang sudah meninggal kembali ke dunia terus kemudian cerita, oh, memang beneran ada akhirat, itu kan belum ada yang begitu ya. Ya, mungkin logika sederhananya begini. Nah, kalau hidup di dunia ini banyak musuh, ya, hanya demi menegakkan kepentingan agama misalkan. Hidup di dunia ini nggak rukun, nggak damai. Hidup di dunia ini menderita, susah, ya, nggak tenang pikirannya dan batin atau hatinya. Lah bagaimana kita bicara tentang kehidupan nanti setelah meninggal, kan begitu. Jadi yang benar ya hidup di dunia ini loh, yang tenang, tenang pikirannya, tenang hatinya, damai dengan semua. Ya kuncinya damai dulu dengan dirinya sendiri. Saya rasa itu. Ya kalau saya lihat tentang agama ini, Mas, ya, banyak agama memang di seluruh dunia. Dan saya lihat itu setiap agama mungkin membranding agamanya itu adalah yang paling benar ya, itu klaimnya begitu, Mas Wahyu, sehingga tidak lebih seperti jualan, Mas. Mungkin kepercayaan orang sudah terlalu berlebihan ya, menganggap bahwa agama itu adalah ciptaan Tuhan, Mas Wahyu, sehingga dibela ya, banyak yang membela agama itu sendiri. Padahal kalau kita lihat sejarah ya, kayaknya agama itu ada setelah manusia itu diciptakan berabad-abad kemudian, Mas ya, baru muncul agama, Mas. Bukankah itu bukti bahwa agama itu adalah ciptaan manusia, Mas? Ya, memang ya begitulah adanya ya. Banyak orang itu ingin dianggap atau ingin merasa bahwa mereka ini adalah orang yang paling beragama. Padahal sederhananya begini, kalau kamu mau melihat seberapa dalam orang itu mempelajari, mengerti, dan memahami tentang agama, itu sangat mudah sekali. Silahkan dilihat dari tutur kata, dari tingkah laku, dari perbuatan. Silahkan dilihat bagaimana cara dia memperlakukan seluruh makhluk hidup yang ada di jagat raya ini. Baik dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dengan semuanya. Bahkan bisa dimulai dari lingkup yang terkecil. Ya, bagaimana dia bisa memposisikan dirinya bahwa dia ini hidup tidak sendiri. Hidup di tengah masyarakat, hidup sosial. Hidup sebagai makhluk sosial. Bagaimana dia memperlakukan keluarganya, orang tuanya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya, semuanya. Baru agak meluas lagi. Bagaimana dia memperlakukan tetangga kiri kanan, teman, sahabat, dan seterusnya secara luas. Jadi kita melihat orang-orang itu
sudah betul-betul paham atau tidak tentang agama, bisa kita lihat dari situ, Mas Yahya. Nah, sayang sekali kan kebanyakan di antara kita ini terjebak dengan klaim-klaim itu tadi. Mereka nggak sadar bahwa di balik agama ini ada banyak kepentingan. Mereka merasa bahwa agama itu adalah ciptaannya Tuhan. Apakah ini salah? Enggak ada yang salah, silahkan. Tapi jadikan klaim itu kemudian untuk kamu menjalani hidup ini betul-betul bertuhan. Jangan kemudian kamu mengklaim bahwa agamamu adalah agama ciptaannya Tuhan, agamamu adalah agama yang paling benar, agama yang paling baik, tapi kenyataannya kamu tidak bisa menjalani hidup dengan benar dan dengan baik untuk semua. Tapi benar dan baik hanya untuk dirimu, untuk kelompokmu, untuk agamamu. Kebanyakan ini. Kalau saya boleh katakan, jujur saja, agama itu hanya sebatas status sosial yang ada di kolom KTP mungkin kalau kita sebagai warga negara. Kalau mungkin di kolom KTP itu tidak ada kolom agama, tidak usah diisi itu. Mungkin dipaksa juga ya untuk mungkin lebih ya bisa jadi mungkin lebih baik diisi bertuhan begitu saja daripada beragama. Loh iya. Karena kalau bertuhan berarti pondasi kita sebagai manusia hidup, kita akan menciptakan kedamaian. Kita akan menciptakan kerukunan. Kita akan menciptakan, menyebarkan kasih sayang dimanapun kita berada. Nah sekarang kan terbalik. Seolah-olah agama itu ciptaannya Tuhan. Agama di dunia ini ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu ya. Intinya ada ribuan agama. Di Indonesia sendiri ada berapa agama, Mas Yahya? Kalau nggak salah ada 6 mungkin ya. 6 agama kurang lebihnya yang diakui oleh pemerintahan di negara kita. Nah, kemudian agama ini pun juga mengalami berbagai macam revisi. Dari abad ke abad. Nah, kalau Tuhan yang menciptakan, masa iya harus direvisi? Kalau agama ini adalah agama dari Tuhan, terus kemudian apakah bisa kita memastikan kira-kira Tuhan itu beragama apa? Kan harusnya itu jelas juga. Ya, harusnya Tuhan beragama dong. Ya. Nah ini loh, tidak mau mempelajari. Tuhan itu selalu digambarkan, digaungkan sebagai sebuah wujud, seolah-olah Tuhan itu adalah makhluk yang luar biasa begitu. Ya, sehingga Tuhan itu menciptakan sebuah agama untuk mengatur hidupnya manusia begitu. Padahal kan agama ini adalah sebuah sistem. Agama ini bisa jadi kontrol sosial, agama bisa jadi pemersatu, agama bisa menjadi sebuah kekuatan, bisa menjadi spirit di dalam kita menjalani hidup, menyelesaikan persoalan hidup kita. Nah, kemudian tinggal bagaimana para pelaku-pelaku agama ini gitu loh. Jadi kalau kita masih terus terjebak di situ, nggak akan pernah ada kedamaian, nggak akan pernah ada persatuan. Karena kita hanya terfokus bagaimana kita bisa hidup beragama dengan benar. Tapi kita nggak ngerti isi, fungsi, maksud, dan tujuan orang beragama itu untuk apa. Ya kan percuma. Merasa paling religius, paling agamis, tetapi mohon maaf, perilakunya, tutur katanya, ya semuanya, tindakannya, cara berpikirnya, bahkan hatinya, enggak sama sekali menunjukkan bahwa itu adalah sifat-sifat daripada ketuhanan. Yang kita yakini bahwa sifat ketuhanan itu adalah tentang kebajikan, tentang kebaikan, tentang kebijaksanaan. Artinya enggak ada di sini saling klaim pribadi itu enggak ada gitu loh Mas. Ya inilah yang Indonesia nggak akan pernah bisa maju, Indonesia nggak akan pernah bisa berdamai jikalau kita, masyarakatnya ini masih berpegang pada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para pemuka agama, apapun agamanya, tanpa kita sendiri belajar menyelami apakah itu sudah sepenuhnya benar atau tidak. Jadi ini yang membuat orang jadi lebih penting membela agama dibandingkan dengan membela sesama manusia. Ini salahnya di sini. Ya, kalau saya sering bercanda itu sama teman-teman, apa ya, saya tanya agamamu apa, dijawab
Islam ya, tapi kok nggak pernah sholat, kata ya. Buat apa ya, cuma buat status sosial aja biar lebih banyak temennya, kurang lebih begitu kata Mas Wahyu. Ya, ya itu kan apa ya, istilah-istilah yang sudah umum sekali ya dikatakan, Islam KTP, Kristen KTP. Terus salahnya di mana? Ya, jadi apakah kalau rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin ke masjid, rajin zikir, rajin berpuasa, terus itu menjamin bahwa dia itu bertuhan? Kan belum tentu. Sederhananya yaitu tadi saya sampaikan, untuk menilai atau mengukur seseorang, apakah dia itu beragama dengan baik, apakah dia itu betul-betul paham tentang agama, dari tutur katanya, dari tindakan, tingkah laku, perbuatan, bagaimana dia bisa menjalankan hidup ini betul-betul seimbang, betul-betul dengan penuh kesadaran. Dia bisa memperlakukan seluruh makhluk hidup yang ada di jagat raya ini tadi dengan benar, dengan baik, nggak saling menghujat, nggak saling membenci, nggak saling menyakiti satu dengan yang lain, tetapi menebarkan kasih sayang, ya, menjaga, merawat semuanya, Mas. Ya, bisa dikatakan akan terciptalah pokoknya kerukunan, kedamaian dimanapun kita berada. Nah itu, bukan terus kemudian merasa paling religius, paling agamis, tapi ternyata nggak rukun, nggak damai, nggak mengasihi sesamanya, nggak menyayangi, nggak menjaga, nggak merawat. Nah ini kan tentu bertolak belakang ya dengan prinsip-prinsip kita sebagai manusia yang bertuhan itu tadi.